berbeda-beda. Ada yang sama, misalnya penulis Lukas dengan penulis Kisah Para Rasul itu sama. Tapi kalau dipukul rata semuanya beda-beda, ya. Nah, jadi menurut Alkitab edisi tadi yang saya miliki ini, ya, ini juga keluaran LAI, begitulah katanya, ya. Dan itu saya percaya, apa yang disebutkan dia itu saya percaya. Kenapa? Karena saya mempunyai alasan-alasan logis untuk mempercayainya. Misalnya, menurut Alkitab ini dikatakan bahwa surat Paulus itu ditulis oleh Paulus. Ya, kenapa saya bisa mempercayai bahwa surat Paulus itu ditulis oleh Paulus? Karena dari isinya kelihatan. Misalnya, ya, itu dikatakan begini, dari Paulus. Nah, ada tulisannya dari Paulus kepada jemaat di Roma, misalnya seperti itu, misalnya, ya. Kemudian kitab-kitab yang lain, ya. Misalnya Wahyu, kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos, ya, karena ada kata-kata pembukanya di situ. Tetapi ada juga kitab-kitab yang tidak diketahui penulisnya, ya. Misalnya, ya, kita bikinlah misalnya kitab Ibrani, ya, surat kepada jemaat di Ibrani. Itu ditulis di sini di dalam Alkitab edisi tadi ini dengan benar-benar para sarjana, ya, para scholars itu tidak sepakat tentang siapa penulisnya. Ada yang mengatakan itu penulisnya Paulus, tapi ada juga yang lain dan lain sebagainya. Jadi ada yang diketahui penulisnya, ada yang tidak diketahui penulisnya. Jadi seperti itu Farhan. Nah, nanti Farhan silakan memberikan bantahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau pertanyaan saya kepada Farhan, maaf Dis, belum bertanya Dis, menjabarkan dulu. Kamu kan versi baik, Bible. Saya mau baik, penjabaran dulu versi Al-Qur'an gitu ya. Baik. Itu selesai penjabaran saya. Sekarang sebelum saya tutup dan saya serahkan sama kamu begini. Ketika saya mempelajari Al-Qur'an selama 9 tahun, ya, saya belum pernah atau saya belum mampu menemukan satu petunjuk tentang siapakah yang menulis Al-Qur'an ini. Ya. Makanya saya di sini sebenarnya ya saya tidak mungkin menyuruh Farhan membuktikan, ya, karena saya rasa itu tidak akan mungkin dan mustahil. Karena sudah 9 tahun pula, ya, selama saya 9 tahun itu sudah bertanya ke sekian banyak muslim, ya, sekian banyak ustadz saya tanya, siapa penulis Al-Qur'an? Karena ketika saya pelajari Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai Anas, saya tidak menemukan petunjuk sedikit pun ini tulisan siapa dan ditulis kepada siapa. Seperti itu Farhan, silakan. Oke, terima kasih Edis atas opening statement, dan saya akan melakukan sebuah opening statement sebelum nanti pertanyaan Edis saya jawab di terakhir ya tentang penulis Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim jelas apa yang dimaksud dengan penulis Al-Qur'an adalah para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdiri dari 4 sahabat utama, penulis utama. Selain penulis-penulis yang lain, sahabat-sahabat lain juga menulis. Penulis utama dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para penulis wahyu adalah Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pandai dalam bidang bahasa. Rasulullah pernah meminta Zaid untuk mempelajari bahasa Ibrani dan Yahudi agar bisa membacakan surat yang datang dari kaum Yahudi. Dan itu berhasil dipenuhi Zaid hanya dalam waktu 9 hari. Bayangkan, dalam waktu 9 hari Zaid sudah bisa mempelajari bahasa Ibrani, ya. Nah, selain Zaid bin Sabit adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di antara para penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan ini bisa dikatakan salah satu penulis wahyu yang paling kontroversial. Kenapa? Dia memiliki watak dan keinginan yang sangat kuat untuk menjadi penghafal dan dia sangat tegas. Artinya, ketika dia sudah hafal, dia teliti sendiri. Nah, akhirnya setelah diteliti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneliti juga para penulis-penulis itu, sehingga terjagalah semua bacaan atau tulisan-tulisan yang dilakukan oleh para sahabat, firman yang dibacakan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang masuk Islam
setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dia memiliki nama alias atau Abi Tulaib atau Abu Munzi. Ya, selain sebagai penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab juga termasuk salah satu sahabat penghafal Al-Quran. Jadi para penulis ini selain sebagai penulis adalah penghafal Al-Quran. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab memiliki mushaf yang tersusun, dan ini yang nanti akan menjadi rujukan dan dicek oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW setelah haji wada atau haji perpisahan. Yang keempat adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam di antara sahabat, Zubair merupakan salah satu sahabat yang dianugerahi banyak karunia. Salah satunya adalah hidayah yang dia terima di usia belia. Ya, Zubair bin Awam ini termasuk memeluk Islam ketika dia masih kecil, dia masih remaja. Dari keempat sahabat ini, alhamdulillah, ketika masa kodifikasi Al-Qur'anul Karim di zaman Utsman bin Affan, semuanya masih hidup dan semuanya menjadi panitia, terutama dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kita merujuk kepada apa yang dikatakan apa sih proses kodifikasi dan penulis ini. Penulis wahyu ini ketika itu di zaman Khulafaur Rasyidin yang pertama atau khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamamah. Ada sekitar 500-an penghafal Al-Quran yang tewas di dalam medan perang. Untuk menghindari rasa khawatir, penghafal Al-Quran ini akan hilang, akan habis karena perang, maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab memberikan usul kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ya tulisan-tulisan Al-Quran, dan mumpung ada penghafal Al-Quranul Karim yang para sahabat masih hidup. Abu Bakar pertama merasa berat, terus tapi diajak diskusi terus sama menimbang baik dan buruknya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq melakukan sholat seperti kita sholat istikharah lah, untuk meminta keyakinan apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan. Dan alhamdulillah Abu Bakar As-Siddiq akhirnya setuju, dan akhirnya Zaid bin Thabit dituju sebagai panitia pertama waktu itu di zaman kekhalifahan setelah Rasulullah SAW meninggal. Dikumpulkanlah semuanya itu. Dikumpulkanlah di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kodifikasi baru dimulai di zaman Utsman, bukan. Langsung dimulai Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, dilanjutkan mushaf itu yang sudah dikumpulkan di rumah Umar bin Khattab. Sampai setelah Umar bin Khattab meninggal, dikumpulkan di rumahnya Utsman bin Affan. Dikodifikasilah sehingga Zaid bin Thabit kembali disuruh, dan Jum'ul Quran, ingat saya memakai bahasa Jum'ul Quran, kodifikasi atau Jum'ul Quran ini melewati berbagai syarat-syarat yang sangat tegas, syarat-syarat yang sangat kuat, syarat-syarat yang sangat ketat, yaitu yang pertama, ya, dia harus hafal Al-Quranul Karim, ayat yang dibacakan. Yang kedua, dia ketika ayat yang dihafalkan dia harus ada saksi minimal 2 yang menyaksikan dia hadir ketika Rasulullah SAW membacakan firman. Yang ketiga, diperkuat dengan minimal 2 tulisan dari para sahabat. Ingat saya bilang tadi 4 penulis para sahabat itu menulis bersama-sama. Selain itu para sahabat yang lain juga menuliskan firman yang dituliskan oleh Rasulullah SAW, yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, yang terakhir, ya. Syarat hafalan dia masuk ke dalam mushaf itu melalui pemeriksaan dari 4 para sahabat. Pemeriksaan ya, diperiksa ya. Jadi ada saksi, ada yang melihat dia melihat dia ada di tengah-tengah Rasulullah ketika membacakan firman itu. Dia harus hadir sendiri, dia harus hafal Al-Qur'annya, ayatnya. Yang ketiga, diperkuat oleh tulisan. Yang keempat, harus melalui pemeriksaan dari panitia ini, diperiksa, disatukan dari berbagai syarat ini. Jadi 4 syarat ini untuk masuk ke dalam kodifikasi Al-Quran. Ya, bukan pengumpulan, bukan pemilihan ya, tapi pengumpulan. Karena
ayat-ayat Al-Quran itu sudah dituliskan di zaman Rasulullah SAW. Nah, menjawab pertanyaan sedikit tadi dari Edis yang menyatakan, saya sudah 9 tahun mencari, tidak ada di Al-Quran ditulis nama penulis Al-Quranul Karim. Ya, di dalam Al-Quranul Karim. Saya kasih analogi yang mudah. Saya suka analogi karena diskusi harus pakai logika dan akal kita. Karena diskusi tanpa logika hanyalah asumsi yang muter-muter. Nggak apa-apa, nggak diterima. Tapi logika kita itu biasanya akan lebih diterima oleh orang-orang yang objektif. Presiden Soeharto membacakan surat untuk dikirim kepada Presiden Rusia. Dia membacakan kepada penulisnya, sekretaris negara, dibacakan ditulisnya. Dari 50 halaman yang dibacakan atau didiktekan oleh Presiden Soeharto ini yang akan dikirim ke Presiden Rusia, mungkinkah di situ ada yang menuliskan adalah nama penulisnya, ya, yang menuliskan adalah Farhan gitu. Tidak pernah dokumen negara di situ dituliskan nama penulisnya. Karena apa? Surat itu adalah buah pemikiran dari Presiden Soeharto. Penulis cuma menulis. Dia memang tugasnya menulis. Tidak ada sedikit pun campur tangan pikiran dia, akal dia, logika dia, pendapat dia, argumentasi dia ke dalam kitab, ke dalam surat itu. Panjang sekali. Surat itu ada. Sebentar, Dis. Dis jangan suka gitu apa, Dis? Jadi kamu udah lama sekali, udah terlalu lama. Kita 1,5 jam, nggak apa-apa. Nanti kamu juga lama. Jangan. Jadi biar kita diskusikan bukan untuk menang kalah, tapi untuk saling memahami. Nah, kalau seperti itu, berarti surat itu adalah buah pemikiran Presiden Soeharto. Penulis hanya menuliskannya. Jadi nggak ada pentingnya dia ditulis di situ. Karena apa? Saya korelasikan kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim terlepas, terhindar dari campur tangan pikiran manusia, terhindar dari penyelidikan manusia. Dia 100% firman Allah, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Artinya di sini penulis hanya menuliskan, tetapi buah pikir semua yang ada di Al-Qur'an Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala 100%. Terima kasih, Edis, silakan. Ya, jadi Farhan ini saya melihat lebih senang kepada satu cerita-cerita yang sama sekali tidak berdasar ya, ketimbang mengajukan satu pikiran yang logis. Begini Farhan, ya. Pertama-tama kamu tadi mengajukan satu statement yang sangat mengagetkan seluruh isi dunia, ya. Seluruh dunia orang yang beradab dan berpikiran logis atau mempunyai akal sehat itu terguncang dengan perkataanmu dengan mengatakan bahwa Zaid bin Sabit ya diperintahkan untuk mempelajari bahasa Ibrani katamu, dan hanya dalam berapa hari Farhan? 9 hari. 9 hari. Ada 9 hari. Ya, dan hanya dalam 9 hari kamu katakan Zaid bin Sabit bisa berbahasa Ibrani. Menurut saya yang percaya dengan ceritamu ini hanyalah orang-orang mungkin, ya mohon maaf saja ya, mungkin orang-orang yang entah apa ya, saya menggunakan bahasanya, nanti saya takut menyinggung orang. Tapi kalau kamu bertanya dengan orang-orang yang punya logika yang sehat dan akal yang waras, tidak akan mungkin mereka akan percaya bahwa ada seseorang yang mampu belajar bahasa tertentu dan tulisan tertentu dalam 9 hari. Ya mungkin ini lebih mirip sebuah dongeng ketimbang satu kebenaran. Semacam itu Farhan. Saya saja Farhan, ya misalnya ya, belajar bahasa misalnya, taruhlah belajar bahasa Spanyol, itu mungkin saya akan membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun. Baru saya bisa katakan bisa berbahasa Spanyol. Tapi kalau kamu mengatakan Zaid bin Sabit mempelajari tulisan Ibrani dan bahasa Ibrani dalam waktu 9 hari, ya mohon maaf saja Farhan, mungkin kamu ceritakan itu sama orang-orang yang mungkin saya nggak tega mengatakannya. Ya mungkin teman-teman bisa memikir sendiri. Gini Farhan. Kemudian yang kedua, yang ingin saya bahas sebenarnya di sini itu adalah apa kata Al-Quran Farhan.
Kalau kamu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, ya, saya bisa pastikan kamu tidak akan mungkin bisa menemukan siapa penulis Al-Quran ini. Kalau kamu baca dari dalam Al-Quran tersebut. Tapi kalau kamu dengar cerita katanya seperti katamu tadi, ya mungkin kamu akan mendapatkan cerita bahwa yang menulis itu adalah sebuah tim, ya, ada perang, kemudian 500 orang meninggal dan lain sebagainya, ya, kemudian diambillah orang-orang yang itu terus di apa namanya dikodifikasi ya kami bilang ya di apa namanya dikumpulkan ulang seperti itu. Ini menjadi satu indikasi bahwa misalnya itu benar ya, sekalipun saya mungkin sangat pesimis percaya dengan cerita itu ya. Sekalipun itu benar, itu menjadi satu bukti bahwa Al-Qur'an itu belum fix di zaman Muhammad. Kalau menurut ceritanya itu benar, kalau Al-Quran itu fix di zaman Muhammad, tentu tidak mungkin ada lagi tim-tim untuk menyusun Al-Quran tersebut. Ya, ini menjadi satu indikasi bahwa setelah Muhammad meninggal, belum ada Al-Quran yang fix. Nah, kalau kita menganggap ceritamu itu benar, ya, dianggap sajalah ceritamu itu benar, ini menjadi satu bukti bahwa adanya usaha atau campur tangan manusia untuk membentuk Al-Quran tersebut. Pembakaran buku-buku Al-Quran, ya, pembakaran teks-teks yang lain begitu di zamannya Utsman bin Affan. Nah, itu menjadi satu indikasi bahwa memang ada begitu banyak versi-versi Al-Quran yang beredar. Nah, padahal kalau kita mempelajari hadis-hadis dan lain sebagainya, Muhammad itu pernah begitu dalam satu riwayat disebutkan ada beberapa sahabat itu yang membacakan bacaan yang berbeda macam itu. Kalau tidak salah itu kurang lebih narasi ceritanya begini ya. Pada saat itu Umar bin Khattab itu sholat bersama dengan sahabat lain, kemudian dia ingin menarik begitu orang yang sholat itu karena dia membaca salah satu surat yang bunyinya berbeda gitu. Kemudian dihadapkanlah dia ke Muhammad, kemudian akhirnya Muhammad mengatakan memang seperti itu, bahkan ada dikatakan dalam tujuh ahruf ya, seperti apa itu saya kurang ini bahasa Arab ya, dalam tujuh ini oke apa qiraatul sab'ah kalau tidak salah itu istilah bahasa Arabnya. Tapi kalau kita lihat sekarang di Indonesia, saya belum pernah menemukan ada apa namanya qiraatul sab'ah ya, 7 bacaan, atau ada juga sebenarnya saya pernah dengar juga 10 bacaan atau lain sebagainya. Tapi kalau kamu ngikutin yang namanya Hatun ya, Hatun itu dia salah satu temannya J. Smith ya, dia telah mengumpulkan berbagai macam Quran dari seluruh dunia. Ya nanti kamu bisa cek saja di situ kebenarannya benar atau tidak. Jadi ada varian-varian Quran yang berbeda-beda dari seluruh negara. Ya. Nah itu nanti bisa kamu cek di situsnya Hatuntas ya. Nah ini kalau kita anggap ceritamu itu benar, tapi intinya kembali ke sini Farhan. Saya pengen kamu tunjukkan dari dalam ayat Al-Quran itu untuk menunjukkan siapa penulis Al-Quran itu. Dari Al-Quran itu sendiri. Tadi kalau kamu membuat satu perumpamaan presiden begini begitu, memang tidak ada seperti itu. Contoh misalnya seperti Paulus. Paulus tidak pernah ngomong begini, ini saya yang menulis, bukan gitu. Tapi dia bilang, dari Paulus kepada begini begitu. Nah, dari ketahuan. Atau misalnya kitab Wahyu. Saya Yohanes ya, karena iman bla 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 dibuang ke Pulau Patmos. Nah, begini-begini itu penulisnya Yohanes. Ketahuan gitu loh. Nah, penulis Quran ini siapa? Gitu. Karena ada satu ayat dalam Quran, misalnya dalam Al-Baqarah. Kalau kamu buka Al-Fatihah aja lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. In ya kan? Belakangnya in ya. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya karena budua iya kan, dan itu in. Coba ini siapa yang menulis ini Farhan? Coba kamu menggunakan logikamu dari tulisan itu. Ini tulisan siapa ini? Kemudian kita ke Al-Baqarah ayat kedua misalnya, ayat 1-2 ya.
Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi dan seterusnya dan seterusnya. Kitab ini. Di situ udah ada kata kitab di situ. Jadi bagaimana mungkin di situ sudah tertulis kitab, zalikal kitabu, kitab itu barang wujudnya ada. Tetapi ternyata kamu bikin cerita bahwa penyusunan kitab itu disusun setelah Muhammad meninggal. Ini saya sakit kepala mendengar ceritamu, Pak Rahan. Silakan, Pak Rahan. Oke, terima kasih Edis ya. Kayak gitu Dis, jangan disangkal, jangan di distract dulu lawan diskusinya, biarkan selesai karena kita santai sampai setengah 6, masih lama. Pertanyaan Edis tadi saya jawab bahwa Zaid bin Sabit disuruh belajar Rasulullah SAW, ada hadisnya ya. Ada 2 pendapat 9 dan 19 hari. Saya memberi contoh dan bukti yang nyata. Saya tidak mau berbicara hanya dengan menari-nari. Saya tidak suka dengan menari-nari dengan diksi, tapi saya selalu menggunakan narasi dan bukti ya. Saya akan share screen kepada Edis supaya lebih paham bagaimana Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Bagaimana kalau orang ini ya. Sebentar saya ini ya. Nah, saya kasih ini bukti. Rahasia nipu turista, bocah. Ini bocah umur 6 tahun loh, 8 tahun loh. Bocah ajaib asal Bali bisa kuasai 23 bahasa. Masya Allah, ya. Bayangkan, apalagi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Zaid bin Sabit. Bocah biasa saja bisa hafal 23 bahasa. Ini yang nulis bukan saya, ya. Bukan saya. Terus apakah ada lagi? Ada banyak di seluruh dunia sebenarnya. Saya kasih 2 bukti saja ya. Saya kasih bukti lagi. Gayatri Wailisia, anak ajaib yang kuasai 14 bahasa asing meninggal. Ya. Bocah anak ajaib, dia juga menguasai sebelum meninggal. Jadi apa yang saya paparkan, apakah Zaid bin Sabit mampu? Oh, jelas lebih dari mampu. Apalagi saya di narasi depan tadi dia punya ingatan yang begitu luar biasa tajam. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. Saya memberi bukti ya, contoh yang terjadi saat ini, apalagi zaman dulu yang hafalannya kuat. Terus tentang Edis bertanya tentang siapa sih sebenarnya penulis, karena harus mencari dong, dicari di mana di Al-Qur'an itu nama penulisnya. Saya sudah kasih analogi bagi orang yang berpikir cerdas dan bagi orang yang berpikir objektif dan punya hati nurani. Saya tadi kasih analogi yang mudah. Apakah di dalam surat menyurat seorang presiden dengan presiden lain, di situ dituliskan yang menuliskan adalah nama Farhan? Tidak mungkin ada. Penulis proklamasi. Siapa penulis proklamasi? Sayuti Melik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Di situ dituliskan nggak Sayuti Melik? Padahal yang menuliskan Sayuti Melik. Dor. Itulah argumentasi akademis. Artinya apa yang terkandung di situ tidak ada nama penulis karena dia cuma menuliskan narasi-narasi, pemikiran-pemikiran, isi kontekstual dari tulisan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'anul Karim. Tidak ada pemikiran. Di Al-Qur'an tidak ada namanya aku menyelidiki seperti Lukas 1 dalam 1. Tidak ada. Al-Qur'anul Karim terjaga oleh pemikiran manusia. Itu adalah kitab suci, terlepas dari pemikiran manusia. Terus kalau si Edis bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bagi orang yang punya bakat atau punya jiwa seni atau punya jiwa sastra, karena ada seorang ahli bahasa dari luar negeri ya, nanti saya kasih bukti ya. Farhan tidak pernah memberikan bukti ketika dia belajar bahasa Arab tapi dia tidak pernah belajar Islam. Ingat, Arab dan Islam belum tentu sama ya. Dia belajar Arab tapi belum tentu. Dia membuka Al-Qur'anul Karim tanpa ada yang ngajarin, tapi dia punya jiwa seni, dia adalah ahli bahasa, ahli sastra dia.
membaca Al-Quranul Karim terperangah dia. Tulisan manusia tidak akan bisa seindah ini. Berakhiran terakhir. Berakhiran sama, imbuannya sama terakhir. Seperti sebuah sajak, seperti sebuah puisi yang luar biasa. Im. Seperti Al-Baqarah juga. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam rumus bahasa, tanya guru bahasa sastra kamu, Dis. Ada dua rumus dalam berbahasa menulis sebuah sajak, sebuah sastra, sebuah prosa yang sangat luar biasa indah. Satu, biasanya kalau bahasanya indah, konteksnya lemah. Artinya makna dari kalimat itu lemah, tapi bahasanya indah. Yang kedua, konteksnya dalam, tapi bahasa lemah. Tapi Al-Quranul Karim memenuhi dua syarat ini. Sudah berbahasa indah, akhirannya bisa puitis, dan dua, kontekstualnya dalam, maknanya dalam. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Menerangkan ketauhidan Allah dengan bahasa yang sangat indah itu. Itulah kenapa di dalam Al-Quranul Karim men-challenge manusia. Buatlah seperti Al-Quranul Karim. Dengan bahasa yang indah, kontekstualnya Lari-lari kamu, dapat. Farhan. Aduh, Edis, saya selalu bilang, Edis kenapa sih selalu seperti ini cara diskusinya? Aku Enggak tidak gini, membantah kamu. Farhan. Jangan Ya lari-lari Allah. kemana-mana. Tadi kan saya tanya, Farhan. Nanti akan sampai sana, Dis. Yang Nanti akan menulis, sampai sana. misalnya gini, yang menulis kitab Wahyu siapa, yang menulis surat Paulus siapa, kan ada di situ tertera Nanti namanya. akan Saya, sampai sana, Dis. Yohanes. Nah, Nanti coba akan sampai yang sana, menulis ya. Al-Quran siapa? Nanti Dari akan sampai Al-Quran sana. sendiri. Nanti akan Silakan. sampai sana, ya. Nanti akan sampai sana. Kita waktunya panjang, Dis. Kamu boleh kok di sini khotbah, nggak apa-apa. Saya pun izinkan saya, jangan dibantah saya. Ya, makna kitab selain bermakna buku, kitab, kataba, kitabun. Makna selain daripada buku berbentuk benda adalah kabar atau sebuah inspirasi, sebuah hikmah. Kalau kabar itu kobar, Farhan. Sebentar, Edis. Aduh ya Allah, Dis. Saya mencoba untuk grow up ya dalam diskusi ini, Dis. Saya nggak mau seperti anak kecil yang saling saut-sautan. Itu yang saya hindari, Dis. Enggak apa-apa, diskusi kan kamu kok sensitif, Bang Ibar. Diskusi itu nggak apa-apa, kita saling bantah sedikit nggak apa-apa. Yang penting kan teratur. Kalau kamu bilang kitab itu bermakna kobar, itu kamu ngarang. Kabar itu nanti ya kobar, nanti itu kabar. Saya kasih. Kalau kitab ya kitab. Sebentar, boleh saya. Terus yang anu itu sebenarnya intinya begini. Coba dari dalam Al-Qur'an itu kita bisa mengetahui siapa penulis Quran itu caranya gimana. Edis, kalau kamu cara diskusi kayak gini, mohon maaf kamu nggak level saya. Diskusi akademisi, silakan orang lawan diskusi itu biarkan membuat sebuah narasi. Ya nanti itu kan tesis. Kamu nanti membantah, memberikan antitesis, ya. Tolonglah. Saya sudah tidak kelasnya lagi diskusi dengan cara seperti itu. Serius, kenapa saya sekarang jarang diskusi ke sana kemari dengan cara-cara seperti itu? Bagi saya percuma. Saya pengen saling berargumentasi. Kamu lebih menjelaskan iman ketimbang menjelaskan satu logika dan sejarah gitu loh. Contoh, bukan. Selain iman, saya justru sejarah. Tadi ketika saya kasih contoh, Dis. Oke, sekarang saya layanin kamu agak TikTok ya. Sekarang di proklamasi itu, yang menuliskan proklamasi siapa, Dis? Di situ disebut Soekarno-Hatta. Pada kenyataannya yang menulis Soekarno-Hatta bukan? Ada tulisannya kok di situ atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Yang menuliskan Soekarno-Hatta enggak naskah proklamasi? Kalau masalah itu yang jelas tertulis di teks itu Soekarno-Hatta. Inilah kesalahan berpikir kamu. Cari di sejarah. Penulis dari naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Itu katamu. Tapi kan di situ kok katamu? Oke, kita kasih bukti. Ini nggak usah ke situ. Intinya kita kasih bukti. Di situ tertulis Soekarno-Hatta. Penulis naskah proklamasi. Oke, kita buktikan. Bagaimana saya akan mengajari kamu cara berpikir secara akademis dan sistematis, ya.
Masalah Nah, penulisnya siapa, itu penulisnya nggak dianggap. Itu idenya dari Soekarno-Hatta, gitu nah, loh. kamu akhirnya paham. Stop di situ. Waktu sama si saya. Kamu berarti paham. Idenya dari Soekarno Hatta, walaupun yang Iya, menuliskan karena siapa? tertulis Soekarno-Hatta di Oke, situ. Nah, sekarang oke. saya tanya kamu, siapa Sebentar. penulis Astagfirullahaladzim. siapa penulis Quran? Sebentar. Kamu bisa nggak diskusi dengan santun, Dis, ya? Berarti kata Edis para Ivan Villa tadi dia sudah mengakui bahwa walaupun yang menulis bukan Soekarno-Hatta tapi ide Soekarno-Hatta. Nah, itu yang saya maksud daripada Al-Qur'anul Karim. Iya, terus siapa yang nulis Quran? Yang menuliskan Al-Qur'anul Karim sudah kasih tahu tadi sejarahnya, mencatat ya 4 penulis utama. Saya sudah kasih Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Di mana di Zubair Quran bin Awam. mana? Di Quran mana ada tulisan gitu? Di proklamasi mana ada tulisan Sayyid Melik? Enggak ada. Di situ jelas-jelas Soekarno-Hatta. Tanda tangannya di situ atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi teks Oke, itu kalau kamu pakai itu saya Soekarno-Hatta. korelasikan dengan pikiran kamu. Ya, Allah bilang seperti apa? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Di situ ada kata Allah menurunkan Al-Quran. Apa yang diturunkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Kitab atau bukan? Kitab firman. Kitab atau bukan? Loh kok Farhan, kamu jangan ngalem buat yang diturunkan Allah itu kitab atau bukan? Astagfirullahaladzim. Saya boleh melanjutkan, Bis? Iya boleh, nggak apa-apa. Kita santai aja. Yang diturunkan Allah, yang diturunkan Allah, kitab atau bukan? Saya korelasikan dengan naskah proklamasi. Yang diturunkan, yang ditulis yang di naskah proklamasi itu, yang dikasih sama Sayyid Melik itu kertasnya atau buah pemikiran Soekarno, ucapan Soekarno? Kertasnya. Ini orang buta sejarah kayaknya orang Kristen satu ini. Sekarang naskah proklamasi masih diketik di rumah siapa? Nggak diketik, itu ditulis tangan. Nggak diketik, itu ditulis tangan kok itu. Wah, kalau gitu ini buta sejarah lagi. Proklamasi itu diketik di rumah Maida oleh Sayyid Melik. Loh, saya kasih bukti ya. Oke, saya kasih bukti. Saya akan share screen ya para Ivan Villa. Tulisannya teks proklamasi itu ketika saya tulis, saya lihat ya awal-awalnya itu siapa yang menulis. Saya bilang bukan ini ya, bukan kasarnya ya, yang dibacakan loh ya, yang dibacakannya. Oh, lain. Kamu yang ngomong apa tulisan tangan Soekarno? Oke, para Ivan Villa kemudian diketik oleh Sayyid Melik. Gimana saya screen? Saya screen ya para Ivan Villa. Itu duplikatnya. Gimana sih kamu? Sebentar, saya mau bukti. Saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Saya tidak mau berasumsi. Ivan Villa bisa lihat. Nih. Naskah proklamasi diketik oleh Sayyid Melik di Ruskah. Itu diketik Farhan. Yang ditulis Soekarno-Hatta loh. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini orang susah berarti diajak diskusi. Mau menutupi rasa malu kok susah banget. Edis, kayaknya memang sebentar, Dis, kamu memang nggak layak diskusi dengan saya, Dis. Mohon maaf sekali, kamu nggak layak diskusi sama saya. Farhan. Dengan cara seperti ini kamu nggak layak diskusi dengan Farhan, ya. Saya menjelaskan secara sistematis. Ya, kamu tahu nggak teks proklamasi itu aslinya tulisan tangan? Iya, itu tulisan Soekarno, tapi begitu dibacakan, itu tulisan Soekarno ada yang salah nggak? Tahu nggak? Dicoret-coret tulisan proklamasi. Iya, dicoret-coret. Itu berarti idenya dari Soekarno, tapi begitu jadi itu adalah oret-oretan. Itu duplikatnya, itu duplikatnya Farhan, yang aslinya yang tulisan tangan itu. Biji manis lu mikirnya. Edis, mohon silakan keluar dari room saya. Edis, sekali lagi 2 kali kamu sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan standar cara saya berdiskusi. Silakan keluar dari room saya. Enggak, bukan. Saya percuma membuang pemikiran saya hanya menghadapi orang yang seperti ini. Serius, saya menghindari. Yang diketik itu duplikat atau bukan? Itu buah pikiran Soekarno ditulis tangan. Tapi yang diketik itu adalah yang dibacakan. Ya, itu duplikat atau bukan? Karena di tulisan itu ada salah dan dicoret-coret. Yang saya tanya itu duplikat bukan? Yang diketik itu?
Kamu tahu nggak sih duplikat dan penyempurnaan dari sebuah tulisan? Tahu nggak sih? Kamu mengirim sebuah buku, tapi sebuah buku itu ada namanya tim editor. Paham nggak? Ada tim editor tuh. Sebelum tercetak menjadi sebuah buku diedit. Editor itu kan merujuk kepada naskah asli, betul atau tidak? Betul, tetapi naskah yang diakui akhirnya sebagai buku itu yang diedit atau yang sudah diedit. Sebentar. Yang naskah asli, yang editan atau sebentar, yang jangan kamu ditanya terus. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Dis. Sekali lagi kamu model kayak gini, silakan keluar dari rumah saya. Kamu nggak layak untuk diskusi dengan saya. Bukan loh, Pak. Orang yang Bukan ngabek di saya nggak ngabek, malah saya tertawa karena saya tidak mau membuang waktu saya dengan cara diskusi yang seperti ini. Saya mau bukan tidak mau membuang waktu, kamu ingin menghindar. Masya Allah. Coba ada nggak perintah Allah untuk menulis Al-Quran? Oke, saya sekarang dari tadi kamu bertanya, dari awal kamu bertanya, sekarang saya gantian bertanya kepada kamu. Sekarang apa hubungannya Lukas dengan Yesus? Dia bisa membaca bisa menuliskan? Siapa yang menyuruh Lukas untuk menuliskan Bible? Silakan. Siapa yang menyuruh Lukas dan surat perintah dari mana Lukas untuk menulis? Pertanyaannya yang sejenis, Farhan. Kan ada perintah untuk menulis. Tidak ada Lukas disuruh menulis oleh Yesus. Apa Lukas menulis? Saya nggak bilang Lukas. Apa Lukas menulis Bible? Enggak, ini gantian saya bertanya. Kamu kan tadi udah bertanya terus. Kamu kan tadi udah di dalam ini ternyata memang nggak bisa diskusi. Dituliskan. Terserah kamu kalau gaya kayak gini males saya. Serius. Kamu kan tadi udah bertanya tentang bagaimana dari tadi kamu bertanya loh, Dis. Sekarang gantian saya bertanya. Siapa yang menyuruh Lukas untuk menuliskan kitab suci? Silakan. Belum kelar dari udah lari kemana-mana. Cara seperti ini terus kamu pakai Dis. Apa kamu nggak malu, Dis? Dengan netizen kamu nggak nulis, nggak malu. Memerintahkan menulis Quran. Saya tanya sama kamu gantian. Saya nggak akan jawab karena kamu udah bertanya beberapa kali. Dan gantian saya saat ini bertanya. Siapa yang menyuruh Lukas untuk menuliskan kitab Lukas? Siapa yang menulis, yang menyuruh? Tolong tunjukkan ada yang menyuruh. Nggak ada. Berarti kitab kamu palsu dong. Kitab kamu gabrul. Dari mana palsu? Loh, nggak ada yang nyuruh kok nulis? Siapa yang nyuruh? Tahu nggak definisi palsu itu apa? Palsu karena dia memalsukan apa yang tidak diperintahkan oleh Yesus. Kitab kamu gabrol dong. Ada aja sih Farhan ini. Kitab lu. Tahu nggak kamu definisi palsu? Sekarang saya tanya, kamu menuliskan semua tentang saya. Saya nggak nyuruh kamu. Itu palsu nggak? Enggak. Selama yang saya tulis tentang kamu itu benar, itu bukan. Kamu tahu dari mana? Sedangkan kamu nggak pernah ketemu sama saya. Siapa bilang? Saya nggak bisa. Tunjukkan kepada saya bukti Lukas pernah bertemu Yesus. Silakan. Saya tunggu. Ya, jangan menghindar. Panjang lebar nanti. Jadi gini ya. Tunjukkan. Kamu jangan kepepet, jangan menghindar. Tunjukkan. Kamu kan tadi bukti tunjukkan Lukas pernah bertemu Yesus. Silakan. Tahan diri Farhan, jangan kejang-kejang. Silakan. Ini loh. Ya, silakan dong. Gak bisa jawab. Kan sudah saya bilang sama kamu Farhan. Jawab pertanyaan saya. Bukti Lukas. Kamu tadi membawa narasi Lukas siapa bilang gitu kan? Tunjukkan bukti Lukas bertemu sama Yesus. Tunjukkan bukti Lukas bertemu sama Yesus. Ada tunjukkan bukti Lukas bertemu Yesus. Paulus, ada Injil Lukas, ada kitab Wahyu. Sekarang Injil Lukas, mana perintah Yesus yang menyuruh untuk Lukas menulis Injil Lukas? Sudah saya bilang tidak ada. Tidak ada. Bagaimana tidak ada perintah dia menuliskan? Loh ya nggak apa-apa, kan dia kan ingin siapa yang memberi hak? Memberikan informasi. Oh berarti wartawan dong Lukas dong? Enggak masalah, itu kan wartawan. Enggak masalah. Nanti kalau saya tunjukkan isi Quranmu. Udah ya Pak Iman Pilah ya. Kita lihat ya kelasnya Edis ya. Kalau misalnya mohon maaf saya tidak respect sama kamu lagi. Serius saya tidak respect dengan diskusi kamu ya. Kamu dibantas kayak gini aja, kamu udah langsung nggak bisa jawab dan jawabannya. Biasa-biasa aja saya. Nggak ada akademisnya kali sama sekali. Yang saya tanya sama kamu itu kapan Allah memerintahkan menulis Quran? Kamu cari dari Al-Fatihah sampai Anas itu. Coba cari, ada nggak Allah memerintahkan menulis Quran? Nggak ada. Ya terus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh untuk menulis. Karena roh Allah itu tidak berbentuk seperti Tuhanmu yang disalib, seperti manusia yang makan ikan goreng. Allahku nggak seperti itu. Siapa yang nyuruh? Allahku nggak seperti itu.
yang datang untuk nyuruh gitu. Allahku gak suka Berarti- makan gak suka makan ikan berarti goreng. berarti Allahku inisiatifnya gak minta seperti itu. Allahku bukan. Allahku gak ini seperti itu. inisiatifnya Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul, seorang nabi. Siapa yang nyuruh Muhammad nulis Quran? Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menuliskan kitab suci Al-Quran. Yang menyuruh Muhammad menulis Quran siapa? Tentu atas ilham Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Muhammad tuliskanlah Al-Quran dalam sebuah kitab mana? Maksudnya? Mana? Lah. Kan saya bilang itu adalah ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ucapan Allah. Makanya saya bilang Al-Quranul Karim itu tidak terpengaruh oleh pemahaman pemikiran-pemikiran dari manusia. Nggak seperti kitab kamu yang gabrul. Ada kitab yang saya menyelidiki, dia nggak ada perintah, dia nggak pernah bertemu Yesus. Saya nggak pernah bilang kitabmu begini, kitabmu begitu. Saya memberi bukti loh. Saya memberi bukti. Makanya saya bilang, saya secara sistematis memberikan sebuah bukti. Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya. Berarti apa? Sahabatnya kenal nggak sama ini? Sahabatnya kenal nggak sama Muhammad SAW? Saya nggak pernah menjelek-jelekkan begitu. Saya ngerti etika. Dalam artian, secara logika saya menjelaskan. Sebentar, Dis. Saya waktu 5 menit. Kamu diam dulu. Ini di room saya, tapi saya memberi kamu waktu luas. Beda sama kamu. Kamu sering naik turunkan saya. Tolong, ya. 5 menit. Kenapa Rasulullah? Farhan. Waduh, lagi. Enggak, yang saya tanya sama kamu itu, coba di mana Allah pernah satu kali saja kamu tunjukkan Allah pernah memerintahkan Muhammad menulis Quran, di mana? Di dalam Al-Quranul Karim, pikiran-pikiran manusia tidak termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat menulis Al-Quran itu. Oke, saya pikir pakai logika kamu juga. Sekarang siapa Lukas? Lukas saksi mata, dia menuliskan saksi mata. Kalau saksi mata berarti dia melihat kehidupan Yesus. Mana bukti Yesus pernah melihat Lukas atau Lukas pernah bertemu Yesus? Saksi mata loh kamu bawa. Di situ kan dikatakan, setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama, menyelidiki berarti kitab Lukas atas penyelidikan Lukas, bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Jelas dong. Daripada para orang Kristen ya itu lebih logis jelas tadi mengatakan bahwa kitab kalian penyelidikan Lukas ya, jelas oleh Lukas. Betul. Itu lebih logis menyelidiki peristiwa, itu lebih logis ketimbang bertapa di goa. Gimana sih kamu? Kamu kalau menyelidiki sesuatu, kamu selidiki atau kamu bertapa di goa? Saya tanya kamu. Sekarang kalau kamu membawa kayak gitu, ini sudah di luar konteks. Penulis loh, penulis. Topik kita penulis. Saya masih sesuai dengan topik, yaitu Lukas masih penulis. Lukas masih penulis kan? Saya bilang ada yang kamu jangan tulis dong. Kamu jangan topik. Tulisnya. Saya tanya Lukas yang menulis, kitab yang menulis adalah Lukas, ya kan? Kamu tadi bukti, kamu tadi bilang saksi mata. Sekarang kita pelandis. Sekarang tunjukkan bukti Lukas bertemu dengan Yesus dan dia menjadi saksi mata apa yang dilakukan oleh Yesus. Silakan. Ya, di dalam misalnya surat-surat Paulus menyebut Lukas di sana. Jadi Lukas masih. Silakan kasih ayatnya. Kasih ayatnya. Ya, sebentar saya tampilkan di sini misalnya ya di dalam. Sebentar saya buka Bible saya dulu. Paulus pernah bilang bahwa Lukas pernah bertemu Yesus. Silakan. Saya kasih bukti. Ya, bunyinya bukan semacam itu. Ya, silakan. Bunyinya bukan semacam itu. Misalnya saya bacakan ya. Nih. Misalnya ya. Hanya Lukas yang tinggal denganku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Misalnya itu di dalam 2 itu ketemu Paulus, bukan ketemu Yesus. Gimana sih? Pertanyaan saya, Lukas gak bertemu Yesus. Ketemu Paulus. Pertanyaan saya, Lukas bertemu Yesus. Kok malah kamu korelasikan dengan Lukas ketemu Paulus? Gimana sih? Saya bacakan kamu dulu. Salah. Kamu saya bacakan dengan Farhan. Setelah Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidiki peristiwa tersebut dengan seksama, aku memutuskannya untuk menuliskannya bagimu, ya, bahwa semua yang kamu dengar
menurut para saksi mata adalah benar. Jadi ada kata-kata di situ dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas, dengar dulu. Jadi Lukas berdasarkan tulisannya ketemu Yesus, itu kan penyelidikan atas pelayan firman dan saksi mata dan pelaku firman. Nah, jelas sekali di situ. Nah, sekarang saya tanya sama jelas kamu. Mana? Jangan dulu. Kamu Farhan. Mana Lukas bertemu dalam Yesus? Quran Tadi itu menyelidiki. Berdasarkan apa? Lompat lagi. Mana Lukas bertemu Yesus? Tadi kamu mau memberi bukti. Farhan, kamu misalnya tadi mau memberi bukti. Enggak, saya enggak mau jawab. Karena saya baru sekali jawab. Saya baru sekali nanya aja, kamu udah keluluan kayak gini. Kamu tolong jawab pertanyaan Lukas ketemu Yesus. Mau meneliti sesuatu, saya tanya. Lukas KPK itu kamu bilang tadi pernah menyelidiki atau masuk ke dalam gua? Saya tanya kamu. Lukas katanya pernah bertemu Yesus. Jangan lari dulu, Pak. Kamu yang lari. Kan sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan. Ada Lukas bertemu Yesus. Mana Lukas bertemu Yesus? Mana Lukas bertemu Yesus? Mau Lukas ketemu Yesus atau tidak, yang jelas Lukas. Berarti kamu munafik dong. Tadi jawab ketemu saksi mata. Gimana? Saksi mata itu melihat langsung. Sudah saya katakan. Lukas itu bisa juga dikategorikan masuk dalam 70 murid Yesus yang lain. Buktikan kata-kata Lukas masuk ke dalam 70 murid itu, silakan. Baik. Ada bukti. Tapi sekalipun, kan kamu kan nggak percaya, gini loh. Tapi sekalipun kamu tidak percaya itu, Lukas mengatakan dalam bukunya kepada Theophilus, mengatakan dia menuliskan itu berdasarkan para saksi mata dan pelayan firman. Saksi matanya siapa? Saksi mata itu kayak gini. Saya melihat Edis karena buku yang saya tulis tentang Edis. Edis kecelakaan dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu saksi mata. Tahu nggak definisi saksi mata? Gini Farhan, begini. Nah, ayo kita cari di KBBI. Definisi saksi mata tahu nggak? Bukan dalam kepentingannya Lukas untuk menuliskan siapa para saksi mata tersebut. Berarti Lukas mengarang-arang dong. Berarti saksi mata gugur dong. Kamu bilang saksi mata gugur. Kalau mau kamu bilang itu mengarang-arang nggak masalah, Pak. Kamu bilang tadi Lukas adalah saksi mata. Lukas bertemu dengan Yesus. Saksi mata itu apa sih? Misalnya di bagian kitab Lukas itu yang mirip dengan Quran gimana? Saksi mata itu apa sih? Coba, saksi mata ketika saya sama Dis. Bentar Dis, saya menuliskan tentang kamu. Kita buka isinya Lukas. Di dalam Lukas itu misalnya ada satu catatan sejarah yang dicatat oleh Lukas tentang datangnya malaikat Gabriel kepada Maria. Itu dalam kitab Lukas. Kok bisa ada di Quranmu itu? Itu kok bisa ada di Quranmu? Lukas, gimana? Bingung kan? Gimana? Bingung kan? Kasih ayatnya, kasih bukti, ayo kasih bukti. Oke. Di dalam Lukas pasal yang pertama, di situ dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke suatu kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Nah, dijelaskan di situ malaikat datang menyapa Maria bla 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 bla. Kok bisa ada bagian itu di Quranmu? Ya cukup, saya jawab ya, gantian ya. Enggak, saya tanya dulu kok bisa ada itu yang kamu bilang dari kitab wartawan Lukas itu kok bisa ada di Apakah di Al-Quran itu ada tulisan mengutip dari kisah Lukas? Muter-muter aja kamu Farhan. Kamu bilang katanya Al-Quran mengambil dari Lukas. Ada nggak dari Lukas? Dari Al-Quran itu? Anggap itu kitab wartawan. Sekarang kok bisa yang ada di dalam kitab wartawan itu kok bisa ada di Quranmu? Sekarang saya tanya, di Al-Quran itu ada nggak tulisan merujuk kepada kisah Lukas? Ada nggak? Terus merujuk kepada siapa itu? Oh, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Tidak ada namanya merujuk. Ada nggak tulisan? Ayatnya? Ya mana ayatnya mana? Mana ayatnya mana? Ayat apa nih? Kamu bilang merujuk kepada Allah, mana ayatnya? Loh, semua Al-Quranul Karim itu adalah firman-firman Allah. Gimana sih? Tidak kayak kitab kamu yang menyelidiki. Kepada siapa? Kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mana? Tunjukkan satu ayat Allah berfirman kepada Muhammad. Mana? Loh, di situ ada 4 kali nama Muhammad SAW dituliskan. Farhan, saya mualaf kalau kamu bisa tunjuk satu ayat Allah pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Oke, saya kasih bukti nama Muhammad ada di Al-Quranul Karim ya. Baik, tunjukkan. Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran, tunjukkan. Mualaf saya, 9 tahun saya baca Quran Farhan. Coba tunjukkan. Mana?
Oke, ya. Hmm. Sekarang saya tanya sebelum saya cari ayatnya saya tanya dasar. Al-Qur'an itu diturunkan kepada nabi Farhan, siapa? tunjukkan satu ayat Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Oke, sekarang Silakan. saya tanya, sepengetahuan seluruh 7 miliar lagi, masyarakat Farhan. dunia ini, Al-Qur'an diturunkan kepada nabi siapa? Muter-muter lagi, Farhan. Kok muter-muter? Logis jawaban saya. Apakah Tunjukkan Al-Qur'an saya, Farhan. Oke, kita buka ya. Kita buka nih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran surat Al-Azab ayat 40. Siapa yang Ya, ngomong kita di sini? buka ya. Al-Azhar Dari 40, saya Muhammad. hafal, saya hafal. Dis, Ya. kamu nanya, aku mau jawab, kamu ngomong. Kenapa sih selalu kayak gini gaya debat kamu? Makana Muhammadun Edis, ahadun min rizalikum Edis, walakin hafal Edis, saya Farhan. Kamu jangan Edis. ngajarin saya soal Quran. Edis, kamu kalau kayak gini terus ya, kamu tega dengan netizen kamu dengan cara-cara seperti itu. Kamu bertanya tadi suruh nunjukin, kamu malah ngomong sendiri. Kapan lawan diskusi kamu untuk menjawab? Tidakkah bisa dewasa dikit gitu? Farhan, tunjukkan sama saya. Saya mau tunjukkan di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Kamu bilang Al-Azhar 40. Saya mau tunjukkan. Udah lama itu saya bahas. Kamu mau saya tunjukkan, kamu bisa diam dulu nggak? Baik, silakan tunjukkan. Terima kasih Edis, waktunya untuk diam ya. Surat Quran, surat Al-Azhar. Al-Azhar 40. Bukanlah Muhammad itu bapak dari udah hafal saya Farhan kalau soal Quran. Dari Al-Fatihah sampai Anas, kamu bagian mana yang kamu tanya sama saya? Silakan. Masya Allah. Allah Akbar. Loh, 9 tahun saya baca memang masih nggak lengket di kepala saya. Oke, sebentar. Nanti saya tes kamu ya. Sebentar, pelan-pelan. Pelan-pelan, Dis ya. Pelan-pelan. Ya, tunjukkan di situ siapa yang ngomong di situ. Oke, sebentar. Ya. Jangan diskusi pelan-pelan aja, Dis. Ngapain kamu otot-otot? Dan apakah kebenaran di agama kamu itu memang cara menyampaikannya seperti itu? Enggak ada. Kita cuma ngobrol santai aja. Coba kalau 9 tahun mempelajari Al-Quran, baca Al-Fatihah. Pak, mohon maaf Pak. Dengan mahraj dan tajwidnya ya. Bapak mohon maaf, saya udah janji sama Edis, saya tidak ini, jangan ikut dulu Pak. Nanti habis ini nanti ada yang jawab. Maaf ya. Gak apa-apa. Sebentar ya. Jadi nanti ada kok, nanti ada saya tunjukkan apa saya kasih waktu nanti ya. Jadi kita sama-sama kasih waktu tapi cuman terbatas. Kita saling menghargai narasumber juga. Bentar di saya. Apa kok saya ayatnya? Ya, Makana Muhammadun. Bukanlah Muhammad itu aba ahadim mirrizalikum. Bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian, betul? Sebentar. Pertanyaannya siapa yang ngomong di situ? Oke, sebentar, Dis. Sabar aja, pelan. Pak Iwan Villa tadi saya bilang azab dan saya ganti biar dia nggak sok bisa ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini ayat suci Al-Qur'an. Muter. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Siapa di sini rasul? Muhammad. Stop di situ dulu. Edi, saya mau jawab. Kamu sudah saya kasih waktu luang di room saya. Kamu di room kamu aja sering nge-kick saya dan sering mute saya. Kamu bisa sopan nggak? Farhan. Saya terpaksa tegas sama kamu. Saya lagi mau jawab. Kan kamu bilang. Udah, kamu keluar dari room saya jadi. Enggak. Kamu enggak layak, bener-bener. Mau ketahuan masa langsung diusir? Loh, masa bukan. Saya mau membacakan. Permalukan diri masa langsung mengusir saya? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Coba tulis dulu. Enggak. Kalau kamu mau ngomong, kalau kamu cara diskusi kayak gini, jangan pernah hubungin saya lagi. Kamu yang WA saya, jangan pernah hubungin saya lagi, ya. Saya tidak butuh dengan orang seperti kamu. Serius, saya tidak butuh orang. Di kandang 2 kali tapi ngambek di kandang sendiri bukan, nih. Bukan ngambek.
tapi orang seperti kamu nggak layak untuk diskusi dengan cara akademis. Kamu bertanya, tapi kamu nyerocos dulu. Kamu bilang ini Allah berfirman ya, kepada kamu memang mancing, Dis. Makanya kamu di blacklist di mana saja karena kelakuan kamu sendiri, Dis. Kelakuan kamu sendiri. Dengan cara seperti ini kamu bukan dianggap pintar, tapi kamu dianggap bodoh, dianggap sebagai lelucon. Gak masalah, Farhan, gak masalah. Apakah Kristen mengajarkan seperti kamu? Kamu menampilkan kekristenan loh, Dis. Farhan, sebagai seorang debater itu adalah sebagai pengejawentahan dari agama kalian. Oke, coba tampilkan sekarang ayatnya, tampilkan. Kamu bisa diam nggak? Saya tadi diam loh ketika kamu ngomong. Nih, setiap saya ngomong kamu yang Cup, diam, dah. Astagfirullahaladzim, ini orang Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Ingat di sini adalah Muhammad adalah seorang rasul, ya. Muhammad seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Saya jelaskan dulu. Di sini siapa objeknya yang disebut? Objek adalah Muhammad. Kamu mau bantah terserah apapun. Keterangan mana keterangan? Ini adalah bahasa Indonesia. Semua orang yang berbahasa Indonesia pasti paham. Keterangannya adalah Rasul. Ingat, Muhammad objek, ya. Rasul adalah keterangan. Siapa subjeknya yang mengatakan ini? Allah. Kenapa di situ dikatakan Allah? Akan memberi alasan kepada orang yang bersyukur. Akan adalah kalimat aktif. Hanya subjek yang bisa memberikan kalimat aktif. Bagi orang yang sekolah, saya yakin cuma lulus, cuma sebentar dong. Kamu tadi katanya mau diam. Farhan, gini loh. Edis, kan kamu bilang itu Edis, tadi kamu katanya mau diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Satria. Buka WA sedikit sebentar ya nanti ya. Buka WA bentar aja. Oke, siap. Yang berfirman di situ siapa, Farhan? Kenapa? Tadi kan kamu katakan yang berfirman di situ Allah. Allah ngomong sama siapa di situ? Berfirman kepada siapa Allah? Berfirman kepada Muhammad. Kamu tahu masa berfirman, masa gini Farhan. Masa Allah berfirman kepada Muhammad, Muhammad itu bukanlah. Muhammad ada dua di sini memangnya. Astagfirullahaladzim. Loh, saya nggak tahu cara jelasin ke kamu. Kamu sekolah nggak sih, Dis? Kamu tahu nggak? Sekarang gini, saya tanya. Apa kamu tahu nggak SPOK? Apa itu SPOK? Jelas tahu dong. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu apa maksudnya? Makna subjek itu? Subjek itu yang melakukan pekerjaan. Objek? Objek itu yang dikenakan pekerjaan. Nah, sekarang subjek adalah yang melakukan pekerjaan. Di sini yang bermakna aktif siapa? Yang memberi balasan ini siapa kata kalimat? Coba cari di sini kalimat aktif ya, atau yang memberi pekerjaan atau aktif namanya. Baik. Siapa? Coba di ayat ini kasih saya kalau kamu sekolah mana yang subjek. Terus. Dari tadi kamu ngomong terus, kapan saya ngomongnya? Yuk, silakan tunjukkan siapa yang subjek. Baik. Kalau kita baca di sini, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Di sini yang berbicara di sini siapa? Menurut kamu yang berbicara di sini Allah. Menurut kamu. Tapi di dalam teks ini ada nggak bahwa di sini yang berbicara Allah? Ada. Ada di situ keterangan. Mana? Ada. Mana yang berbicara di situ Allah? Makanya kamu pelajari apa ini SPOK tadi. Di sini Allah akan itu aktif atau pasif? Yang ngomong Allah akan itu siapa? Yang ngomong Allah akan memberi balasan itu siapa yang ngomong begitu? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Kayaknya orang ini nggak bisa diskusi benar secara akademis. Terus, bukan. Oh, kami Muslim ketika kami menemukan hal-hal yang sangat ini, kami pasti astagfirullahaladzim karena kami umat Islam, Muslim. Gini loh Farhan, kamu bukan mengucap kata kasar, bukan. Oh, itu Allah berfirman kepada Muhammad. Tapi berfirmannya begini, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Masa ngomongnya harusnya begini, engkau kalau memang di situ dan engkau hanyalah seorang rasul, itu mungkin masuk akal kalau kamu bilang. Kalau dikatakan begini, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, ini yang bicara di sini kepada Muhammad atau orang lain menyampaikan. Kalau dikatakan engkau, saya akan kasih bukti banyak kalimat engkau, kamu yang merujuk kepada Nabi Muhammad. Mana? Coba tunjukkan. Aduh, saya kasih bukti. Sebentar, saya kasih bukti. Oke, ini
berarti kamu telah gagal membuktikan ini berarti ya. Astagfirullahaladzim, telah gagal. Kamu selalu klaim gitu, kenapa sih? Kan kamu- Biar dilihat netizen kamu menang gitu ya? Kamu bilang di sini Enggak, Allah sebentar. berfirman Kamu kepada ngomong gitu Muhammad. supaya kamu dianggap hebat sama netizen kamu gitu. Kenapa tidak dibuka- kamu kenapa pengen tampil tidak hebat dibuka- di mata manusia. Farhan, kenapa tidak dibuka dengan kalimat begini? Kul ya Muhammad. Ya. Makana Muhammad misalnya begitu. Kul, ada kata-kata kul, katakanlah ya kepada orang-orang yang beriman. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Nah, itu mungkin kalau seperti itu bunyinya, mungkin penjelasanmu kepada saya agak sedikit masuk akal saya. Tapi kalau kamu katakan dan Muhammad hanyalah seorang rasul, ini masa ini ngomong sama Muhammad. Oke, Ini saya di dalam benak sebentar, saya yang Edis, saya pahami Edis, ini ngomong sama Edis, orang tentang Muhammad. kamu di room saya kasih keleluasaan tuh makin menjat, Edis. Saya di room kamu semua netizen paham, saya sering gigi kamu. Kamu Abang saya Farhan, kasih keleluasaan. Iya. mohon maaf Abang Farhan, ikutin aja standarnya. Kalau dia minta cool, katakanlah Muhammad, itu tadi ayatnya. Ada, ya. Saya kasih, makanya ini saya buktikan. Ini Farhan, kayaknya kamu minta didampingi itu sama yang Oh, ngomong. bukan. Enggak Saya apa-apa, ngikutin. Enggak, saya malah senang. Saya malah senang. Ini orang sering memframing dengan merasa paling hebat ya. Saya Bukan. heran, apa sih yang kamu cari di dalam dunia lintas agama dis? Bukan begitu. Ampun. Yang minta bantuan siapa? Biar lebih yang- enak. Kan nihilism. dia ikut di sini biar lebih enak, biar saya agak imbang gitu loh. Kalau cuma kamu sendiri kan kayaknya agak gimana. Lebih Baca screen aja, baca screen langsung baca screen. Luar biasa ini orang narasinya. Kristen ini orangnya kok kayak gini ya. Astagfirullahaladzim ya. Kalau kamu minta cool, tadi kan kamu minta cool, saya kasih cool. Cool hadi. Oke, baik. Katakanlah Muhammad. Oh, mana di situ dalam kurungnya itu? Ini dalam kurung. Aduh, apa? Ini orang heran saya. Farhan, itu Kamu dalam tahu nggak kata kurung. pengganti? Cool. Oke. Itu Astagfirullahaladzim. menyuruh siapa itu? Berkata kepada siapa? Dibilang orang ini nggak bisa diskusi. Oke, Edis, saya kira hentikan dulu ya. Saya tidak mau diskusi dengan kamu. Saya lebih baik saya merasa oke, kalau kamu merasa menang silakan. Kemenangan tidak dengan cara seperti itu ya. Muhammad dalam kurung di situ ya. Silakan keluar dari room saya. Dengan hormat saya persilakan. Sebelum saya kick. Silakan. Oke. Terima kasih Farhan. Jangan nangis Farhan. Enggak. Thank you Farhan. Enggak, Kristen Indonesia kan memang kayak gini ya. Kristen